judul yang bagus buat kita semua, khususnya kepada orang-orang keluarga-keluarga muda yang mempunyai anak, yang baru mempunyai anak, dan juga yang berencana mempunyai anak, serta orang-orang muda yang nantinya juga akan berkeluarga dan mempunyai anak. Ini adalah pelajaran yang begitu baik dengan judul Faedah Tahun-Tahun Permulaan. Kalau saya melihat di sini bahwa sudah banyak orang-orang tua kita yang sudah berhasil, saya lihat mendidik anak-anak mereka sehingga terlihatlah ketika mereka besar dan juga dewasa bahwa anak-anak itu dari kecil memang sudah dididik dengan baik. Kalau kita ingat kembali atau dengan cerita anak-anak bagaimana dengan kisah Esau dan Yakub, itu adalah suatu pelajaran yang penting bagi kita semua ataupun rumah tangga semua ataupun keluarga. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat kedua orang ini adalah saudara kembar. Akan tetapi letak pelajarannya di mana sih? Baik kita semua memang sejak di kandungan melalui, kalau kita baca di Kejadian 25, Esau dan Yakub ini sudah ditentukan oleh Tuhan menjadi orang yang bertolak belakang. Artinya ketika pun mereka di kandungan Esau dan Yakub ini, mereka sudah saling bertolak-tolakan. Oleh karena itu, ketika mereka lahir dan dididik, suatu pendidikan yang saya bilang gimana ya, memang di sini Tuhan sudah menentukan jalan kehidupan mereka, akan tetapi di sini mereka mempunyai tanggung jawab. Kita sudah mempunyai tanggung jawab sejak di dalam kandungan. Memang kita sudah ditentukan Allah, akan tetapi kita mempunyai tanggung jawab dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa ketika Esau lahir adalah dia menjadi seorang yang suka memburu, dan itu adalah sangat disenangi oleh ayahnya, oleh Ishak. Artinya Ishak lebih menyayangi apa? Esau daripada Yakub. Begitu juga dengan Ribka istrinya. Dia juga lebih menyayangi Yakub karena dia lebih dekat kepada Yakub. Inilah suatu pelajaran yang bisa kita lihat bahwa dari mulai pendidikan kecil mereka sudah apa? Memilih-milih anak mana yang saya sayangi. Akhirnya di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka kembar, kalau kita melihat bahwa kembar ini seharusnya mereka mempunyai kesamaan ataupun mereka saling bantu-membantu. Akan tetapi kita lihat dari Esau dan Yakub dari kecil sudah apa? Berkompetisi. Siapa yang lebih unggul? Didukung oleh apa? Kedua orang tuanya. Saya lebih memilih Esau, ayahnya. Saya memilih Yakub, ibunya. Wow, ini pelajaran buat kita. Ketika pun mereka dewasa, akhirnya Ribka berhasil mempunyai dosa yang begitu besar untuk apa? Mengajarkan Yakub untuk berbohong kepada ayahnya. Suatu pelajaran yang luar biasa, dan akhirnya ketika pun mereka dewasa, mereka ingin saling membunuh. Nah, ini pelajaran yang luar biasa kepada kita semua. Hati-hati. Jadi ketika kita memiliki anak, kita ajari dari kecil. Di sini kalau kita masuk ke dalam pelajaran kita, itu faedah tahun-tahun permulaan, yang artinya kalau saya boleh baca di dalam satu perikop sedikit, tahun-tahun pertama masa kanak-kanak adalah periode yang paling penting. Pendidikan anak-anak pada tahun-tahun pertama dari kehidupan adalah suatu yang amat penting. Pelajaran-pelajaran yang dipelajari anak itu selama 7 tahun pertama dalam hidupnya akan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembentukan tabiatnya daripada segala sesuatu yang dipelajari pada tahun-tahun berikutnya. Kenapa Allah menciptakan manusia seperti maksudnya alam ketika melahirkan bayi itu tidak bisa ngomong, tidak bisa berpikir keras, tidak bisa menentukan segala sesuatu. Tuhan mempunyai maksud. Itu seperti apa? Tanah liat yang dibentuk di tahun-tahun pertama sampai dengan 7 tahun, anak itu dibentuk. Dibentuknya dengan apa? Itu yang akan kita pelajari. Usia yang peka. Pekerjaan orang tua harus dimulai pada anak-anak sejak masa bayinya, agar ia dapat menerima cap tabiat yang benar sebelum dunia akan membubuhkan cap di atas pikiran dan hati mereka. Adalah pada tahun-tahun pertama dalam kehidupan seorang anak, di mana pikirannya sangat peka terhadap kesan-kesan yang baik atau jahat. Jadi ketika masih bayi, diharapkan kepada semua orang tua, ini belajar sabar, belajar mengucapkan kata-kata, jangan sampai
kata-kata ini mengecap di dalam pikiran anak-anak. Ini akan membuat tabiat mereka atau membentuk tabiat mereka, dan kekuatan pikiran mereka. Pengetahuan cukup adalah harta milik yang tidak bisa dibeli oleh dari Ofir. Dikatakan seperti itu. Jadi apa yang mereka ingat itu akan terbentuk bagi mereka. Jadi kita ketika mempunyai anak, kita kasih kata-kata yang baik. Kita juga sesama suami istri juga Pak, saling menghargai, tidak berucap-ucap keras atau gimana, karena itu akan membentuk tabiat anak. Baik bayi, anak-anak kecil ataupun orang muda, jangan sampai mendengar sepatah kata yang tidak sabar dari bapak ibu atau salah seorang anggota keluarga. Oleh karena itu mereka menerima kesan-kesan itu pada tahun permulaan hidup mereka, dan apa yang orang tua perbuat kepada mereka sekarang ini, begitulah jadinya besok dan hari ini berikutnya dan seterusnya. Pelajaran-pelajaran pertama yang ditanamkan ke dalam diri anak-anak jarang dilupakan. Lalu yang kedua, dasar diletakkan pada 3 tahun pertama. Ini pelajaran sekali buat ibu-ibu. Dikatakan bahwa kaum ibu, pastikanlah bahwa engkau mendisiplin anak-anakmu dengan sepatutnya selama 3 tahun yang pertama dalam hidup mereka. Jangan biarkan mereka membentuk kehendak dan keinginan-keinginan mereka. Ibu harus menjadi pikiran bagi anak-anak mereka. 3 tahun yang pertama adalah waktu untuk membengkokkan ranting yang kecil itu. Ibu harus memahami pentingnya jangka waktu ini. Pada waktu inilah dasar itu diletakkan. Ibu-ibu di sini berperan sangat penting sekali. Karena kenapa dikatakan bahwa mereka yang mendisiplin anak-anak mereka selama 3 tahun pertama. Karena di situ dibilang membengkokkan ranting yang kecil itu, membentuk ranting yang kecil itu kemana yang akan dibentuk. Jangan sampai masih bayi sudah dibiarkan untuk memilih jalannya sendiri. Ya terserahlah. Jadi di sini ibu-ibu harus tegas, ya atau tidak. Itu yang ditekankan pada tulisan ini. Jangan sampai anak itu membentuk pikirannya sendiri, dipaksa untuk membentuk pikirannya sendiri ketika mereka masih bayi. Karena ini momen-momen yang paling penting. Lalu jangan tunda pekerjaan ini. Banyak orang yang melalaikan tugas mereka selama tahun-tahun pertama dari hidup anak-anak mereka, sambil berpikir bahwa bila mana mereka telah menjadi besar, maka pada waktu itulah mereka akan sangat berhati-hati untuk mencegah yang salah dan mendidik mereka dalam hal-hal yang baik. Tetapi waktu yang paling tepat bagi mereka untuk melakukan hal ini adalah pada waktu anak-anak itu masih bayi di pangkuan mereka. Tidaklah patut orang tua memanjakan dan takluk kepada kemauan anak-anak mereka, dan tidak benar juga bagi orang tua untuk memperlakukan mereka dengan kasar. Tindakan-tindakan yang tegas, pasti, dan jujur akan menghasilkan akibat-akibat yang paling baik. Ini adalah suatu tulisan yang bagus sekali, bahwa disinilah jangan ditunda. Jangan sampai, ya sudahlah, nanti juga udah gede, mereka akan baik sendiri. Oh no, tidak. Melalui tulisan ini tidak. Karena pada saat di pangkuanlah, itu akan dibentuk. Ketika anak itu dipangku oleh ibunya berkata lemah lembut, ibunya berkata sopan, tidak marah-marah kepada orang lain, anak itu ternyata di situ lagi dibentuk. Jangan sampai, nanti udah tunggu gede aja, dia pasti mirip bapaknya. Tunggu gede aja, dia pasti mirip mamanya. Enggak. Ternyata inilah pelajaran yang baik, yaitu ketika ibu itu untuk memangku anaknya, disitulah dia dapat mengajarkan anaknya, dan jangan sampai kelakuan anak-anak itu menjadi undang-undang bagi mereka ataupun bagi kita. Jadi apa yang dilakukan anak-anak itu, sama-sama dengan dimanjakan. Itu jangan sampai. Lalu cegah usaha setan untuk menguasai anak bayimu. Para orang tua pada umumnya, engkau gagal untuk memulaikan pekerjaanmu sejak dini. Engkau membiarkan setan menanami tanah hati dengan menaburkan benih-benih yang pertama. Engkau mempunyai satu pekerjaan untuk dilakukan agar setan tidak dapat menguasai anak-anakmu dan merebut mereka darimu sebelum mereka terlepas dari tanganmu. Ibu, engkau harus memastikan bahwa kuasa kegelapan tidak akan menguasai anak-anakmu. Engkau harus meneguhkan kehendakmu sehingga musuh tidak akan mengangkat bendera kegelapannya di dalam rumah tanggamu. Ini diingatkan kembali adalah berbicara tentang waktu. Waktu yang dimiliki oleh bayi-bayi, anak-anak.
tahun permulaan 1 sampai 7 tahun. Hei ibu-ibu, jangan sampai biarkan anak-anakmu mempunyai waktu kosong kepada mereka memilih jalannya sendiri. Hati-hati, karena setan akan mengambil waktu tersebut. Inilah di mana peran kita untuk mengajari, di mana menyanyi, renungan pagi, walaupun awal-awal pertama-tama atau tahun-tahun pertama 1 sampai 7 tahun dikatakan jangan memberi kesempatan. Jadi renungan pagi, membaca Alkitab, menyanyi, dan satu peran penting kepada sekolah sahabat anak-anak. Ini sangat penting sekali, bahwa harus ditanamkan oleh Departemen Sekolah Sahabat Anak-anak bagaimana anak-anak itu dapat mengenal firman Tuhan. Jangan sampai setan menggiring anak-anak kita ke dalam tangannya. Lalu di sini ada cerita tentang pahala Hana. Kesempatan-kesempatan kita belajar tentang Hana. Kesempatan-kesempatan yang tidak ternilai harganya, pekerjaan yang amat berharga, telah diserahkan kepada setiap ibu. Selama 3 tahun pertama dari kehidupan Nabi Samuel, ibunya dengan seksama mengajar dia untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Melalui setiap benda yang dikenal, yang ada di sekelilingnya, ia berusaha menuntun pikiran anaknya kepada Tuhan, dalam menggenapi nazarnya untuk menyerahkan anaknya kepada Allah. Dengan penuh penyangkalan diri, ia telah menempatkan dia di bawah pengawasan Eli, imam besar itu, untuk dididik bagi pelayanan di dalam rumah Allah. Ternyata Samuel, kalau kita lihat, dari umur 3 tahun, sudah diajak untuk melayani di gereja, diserahkan kepada imam. Jadi artinya di sini tidak ada kendala bagi kita bahwa, anak saya masih 1 tahun atau 2 tahun, belum bisa ngomong, ngapain sih ikut sekolah sahabat anak-anak, ngapain sih ikut cerita anak-anak di depan, ngapain sih, nanti aja lah, umur 5 tahun mereka sudah bisa nyanyi atau gimana. Oh tidak, ternyata Nabi Samuel diajarkan bahwa dari umur 3 tahun, dia sudah diajak, dia sudah belajar di gereja, dan dia sudah ikut sekolah sahabat anak-anak mungkin pada saat ini. Jadi, kesimpulannya ialah, hasil pendidikan yang bijaksana, suatu fakta yang menyedihkan bagi setiap kelemahan dan ketidaktentuan di pihak ibu, dengan cepat dilihat oleh anak-anak. Dan si penggoda itu kemudian bekerja pada pikiran mereka sambil menuntun mereka untuk berkeras dalam mengikuti kecenderungan mereka. Jikalau orang tua mau memperkembangkan sifat-sifat yang diperlukan oleh mereka untuk digunakan dalam mendidik anak-anak mereka dengan sepatutnya, jikalau mereka mau menjelaskan di hadapan anak-anak itu peraturan-peraturan yang harus mereka ikuti dan tidak membiarkan peraturan-peraturan ini untuk dilanggar, maka Tuhan akan bekerja sama dengan mereka dan memberkati baik orang tua, demikian juga anak-anak itu. Jadi kalau sejak kecil kita sudah mengajak hari Sabat itu anak-anak kita untuk gereja, mengajak untuk tepat waktu, itu adalah suatu peraturan-peraturan yang dikatakan bahwa Tuhan akan bekerja sama dengan orang tua. Tuhan akan bekerja sama dengan kita untuk mendidik anak-anak tersebut. Jangan sampai dilepaskan. Pada usia yang sangat muda sekali, anak-anak menjadi peka terhadap pengaruh-pengaruh yang merusak moral, tetapi orang tua yang mengaku diri umat Tuhan kelihatannya tidak melihat bahaya dari cara pengasuhan mereka. Sekiranya mereka dapat menyadari bahwa pengaruh yang diberikan kepada seorang anak pada tahun-tahun permulaan itu akan memberikan suatu kecenderungan kepada tabiat dan membentuk nasibnya untuk hidup kekal atau kebinasaan kekal. Anak-anak peka terhadap kesan-kesan moral dan kerohanian, dan mereka yang dididik dengan kebijaksanaan pada masa kanak-kanaknya sekali-sekali dapat saja berbuat kesalahan, tetapi mereka tidak akan tersesat jauh. Jadi kalau kita sudah seperti yang dikatakan firman Tuhan tersebut, walaupun nantinya dia membuat kesalahan ataupun sedikit lari, itu tidak akan jauh. Dia akan cepat kembali kepada jalan yang benar. Inilah renungan singkat kepada kita. Biarlah ini juga dapat menjadi suatu pengetahuan buat kita, firman Tuhan yang begitu indah, dan kita akan lebih baik lagi merawat anak-anak kita, ataupun nanti ketika sudah punya anak ataupun yang berencana berumah tangga, agar tahu bahwa 3 tahun pertama sampai dengan 7 tahun itu adalah masa-masa penting bagi anak untuk diberikan pesan-pesan dari kedua orang tuanya sebagai pondasi hidup mereka. Inilah pelajaran baik kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa untuk mengakhiri renungan rumah tangga ini.